Ya shock lah, pastinya pertama tuh shock saya tuh denger gitu. UKS. Iya pingsan terus Pak UKS langsung dipanggilin ke puskesmas. Kenapa kok itu nggak menghubungi keluarga dulu dari sekolah itu? Jadi saya nyampe sana tuh udah Nggak ada. udah nggak ada, udah meninggal. Ya, baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di rumah tinggal Angga, siswa SMP Negeri 1 Geyer yang menjadi korban penganiayaan dari teman-temannya. Dan kebetulan saat ini saya sedang bersama dengan nenek Angga dan ibunda dari Angga. Nenek Angga kebetulan yang tinggal di sini dan merawat sejak TK ya Bu ya, sejak TK, dan kebetulan juga ibu kandung dari Angga merantau ya Bu ya. Oh memang ngasih orang Cianjur, bekerja juga di sana ya Bu ya. Oh ibu rumah tangga di sana, oke. Dan saya akan coba ngobrol sedikit tentang kehidupan almarhum kepada neneknya. Ibu nyuwun sewu, kalau Angga itu sebenarnya dari kecil orangnya seperti apa Bu? Mungkin bisa diceritakan. Orangnya tuh diam, jadi nggak, kalau punya masalah gitu nggak langsung diceritain, utarakan gitu enggak. Jadi diam gitu, banyakan diam jadinya. Tapi ya diam tuh masih bergaulnya juga masih ada gitu. Berarti dia tetap walaupun pendiam tapi masih punya banyak teman juga masih banyak teman. Kalau di sekolah dia seperti apa dari cerita Angga kepada ibu? Nggak pernah mencerita katanya. Nggak pernah cerita. Oh jarang ya Bu? Iya jarang. Ya pulang sekolah ya pulang gitu aja. Kalau tanya gimana gitu ya dia nggak jawab masalah sekolah, tanya nggak pernah jajan gitu, palingnya itu gimana ya, orangnya tuh ya malu gitu kalau mau jajan makan gitu malu. Berarti istirahat selalu di kelas? Ya enggak, ya main juga Ya. Tapi jarang jajan itu tadi. Kalau udah sarapan ya udah gitu, nanti jajannya malah di rumah gitu, nggak di sekolahnya, nggak ngarang jajan, dikasih sangu gitu nggak mau. Waktu SD-nya itu loh, waktu SD-nya tuh kasih sangu gitu, udah nggak mau, udah Mbah nggak jajan. Bilang gitu. Tinggal bersama jenengan sebagai nenek itu sejak usia berapa? Usia 5 tahun. Usia 5 tahun. Udah masuk TK. Masuk TK. Terus berarti setiap hari pun yang menemani ibu juga Angga? Iya, itu? Angga. Dah. Cuman ada berdua ya. Waktu dengar ada kejadian itu seperti apa ibu? Ya shock lah, pastinya pertama tuh shock saya tuh denger gitu. Tapi kan intinya saya kan nggak tahu ya tadinya itu. Jadi anaknya ibu sebelah itu ya, Bu RT-nya gitu, nelpon nama ibunya bahwa katanya Angganya dibully sama temennya gitu, terus pingsan dibawa ke puskesmas begitu kan. UKS? Iya pingsan terus Pak UKS langsung dipanggilin ke puskesmas gitu. Tapi kan saya gini, kenapa kok itu nggak menghubungi keluarga dulu dari sekolah itu, kok ya katanya kok dari teman orang lain kok nggak disampaikan dari bu guru atau bapak gurunya gitu. Jadi saya kesana ke itu langsung mau ke UKS itu, saya tanya cucu saya kemana ini, katanya udah dibawa ke puskesmas katanya gitu. Terus udah dibawa ke puskesmas, terus itu saya kan doi kenapa nggak bilang sama neneknya yang di rumah, katanya kan gitu. Udah terus saya, itu ibu udah disamperin ke sana tapi mungkin nggak ketemu sama ibu gitu. Saya kan udah ke itu tadi, ke UKS tadi.
Terus setelah dari UKS dibawa ke rumah sakit ya Bu ya? Oh, puskesmas dulu. Puskesmas nggih. Puskesmas dulu. Itu sudah ada jenengan di puskesmas atau Belum. Jadi saya nyampe sana tuh udah nggak ada? Udah nggak ada. Udah habis diperiksa. Udah habis diperiksa sama dokter gitu, udah habis diperiksa, udah dideming gitu. Makanya saya ini udah lama, kenapa kok orang tuanya nggak dikasih tahu gitu, saya nyeselnya kan gitu. Pengen saya kan ada apa masuk mau dibawa ke rumah sakit gitu kan, terusnya bilang ke neneknya gimana gitu ya. Itu enggak, misalnya gitu dari rumah sakit tahu-taunya udah nggak ada, udah meninggal. Jadi kan shock saya, shock nih. Terus yang memberitahu jenengan kalau si Angga ini dipukuli teman-temannya siapa Bu yang ngasih tahu? Itu anak tetangga situ. Tapi kakak kelasnya dia. Gitu. Gurunya nggak ada ya Bu? Enggak, gurunya nggak ada. Malah masuk ke puskesmas katanya itu anak punya penyakit bawaan gitu. Padahal dianiaya di sekolahan itu tadi. Nggak sehat walafiat itu. Itu padahal meninggalnya tuh di kelas. Tapi itu laporannya katanya di depan kelas ya. Di depan kelas. Di tangga depan kelas. Berdasar informasi Angga ini sempat kejang dulu ya Bu ya sebelum meninggal. Ya katanya itu iya gitu, cuman saya kan juga nggak tahu keadaan gimana itu, tadinya nggak tahu, tahu-tahu udah di puskesmas itu aja. Nah kemudian setelah dinyatakan meninggal di puskesmas itu, langsung dibawa ke sini atau di rumah sakit dulu? Langsung ke rumah sakit. Oh, RSUD di Purwodadi. Untuk diotopsi, diperiksa lah ya. Diperiksa. Itu atas perintah jenengan atau polisi? Nggih kula. Oh, dari pihak keluarga yang minta ya. Tapi dibantu dengan pihak kepolisian juga. Itu dibawanya ke rumah sakit jam berapa Bu? Sekitar jam berapa ya? Setelah kan kejadian jam 11 siang, jam 12 kah atau jam 1? 1 lebih pokoknya. Jam 1 lebih ya, baru dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa itu ya. Lalu dibawa ke rumah dukanya pukul 10 malam. 10 malam dibawa ke sini. 10 lewat dikit ya 10 malam. Baik. Ada pernyataan dari pihak polisi yang mengatakan bahwa Angga dianiaya. Waktu itu, waktu jenazah Angga dibawa ke sini. Itu kan yang nungguin di rumah sakit itu kan mbahnya yang satu lagi. Nah itu ditungguin di sana, katanya dokternya itu bilang ya kata ini ada sini pukulan, terus ini yang menyebabkan meninggalnya karena patah lehernya. Patah. Ibu kalau cerita waktu kejadian itu dapat informasi kan dari kakak kelasnya itu tadi. Itu ceritanya gimana Bu waktu ada kejadian itu dari kakak kelasnya? Itu yang menyampaikan ibunya, jadi bukan langsung anaknya. Ibunya gimana ceritanya? Ya, ibunya yang memanggil saya gitu. Le itu Angganya dibawa ke puskesmas pingsan. Ditukari lah itu berantem berantem enggak kayak berantem ditukari itu tukari itu beda ya, dipukuli lah gitu. Dipukuli sama temennya gitu. Terus datang puskesmas pingsan gitu. Tadi pagi sempat bikin bekal bikin apa yang dibawakan sama almarhum waktu pagi? Nasi sama itu ayam. Itu kesukaannya? Iya, sama sambal gitu. Itu setiap hari Bu jenengan bawain bekal? Enggak, hari Sabtu. Oh, hanya hari Sabtu. Dapat MBK. Oh, kalau hari Senin sampai Jumat dapat MBK. Hari Sabtu bawa itu.
Ibu, apa harapan sebagai nenek yang merawat Angga dari kecil hingga 12 tahun usianya? Apa sih Bu harapan baik kepada pihak kepolisian, baik kepada dinas, atau bahkan terutama sekolah di mana tempat Angga menempuh pendidikan di kelas 7 ya Bu ya? Apa kira-kira Bu? Kalau kedepannya ya harus lebih baik lagi. Intinya gitu, ke depannya lebih baik lagi, Karena jangan sampai keulang masalah begitu lagi. kalau dari ketulisan harus transparan, jangan ada efek yang lain-lain. Transparan, terbuka, posisinya enak, jujur apa adanya. Jangan di Tutup-tutupin. ibaratnya kejadian ini dialihkan ke Yang lain-lain gitu kan, nggak mau gitu intinya. Transparan. Kalau ada kabar kan karena sakit itu bukan, Itu anak nggak sakit nggak jadinya. sakit. Katanya dibilang di puskesmas itu kok katanya sakit, laporan dari sekolah gitu. Angga itu dari kecil tidak pernah mengalami sakit yang parah gitu, nggak pernah berarti ya Bu ya? Enggak. Paling ya sakit-sakit biasa, Pilek gitu, pilek, pilek, ya. batuk, Iya. demam gitulah biasalah ya. Mm-mm. Bukan yang sakit kronis juga enggak pernah ya. Nggak ada keturunannya Bu. Ya, Tribuners, itu tadi saya sempat ngobrol dengan nenek Angga terkait bagaimana kehidupan Angga di rumah, di sekolah, dan bagaimana kronologi yang sempat disampaikan oleh kakak kelas korban terhadap neneknya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.